PT Citra Fund Titipan Kilat atau TIKI yang berdiri sejak tahun 1970 telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu perusahaan jasa ekspedisi yang memiliki perjalanan panjang setelah Pos Indonesia. Dikenal jaringan yang terbesar luas di Indonesia, TIKI yang awalnya hanya mencapai kota Pangkal Pinang, Sumatera, Semarang, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur, saat ini telah memiliki 500 kantor perwakilan TIKI di seluruh pelosok Nusantara. Namun belakangan ini viralnya pemberitaan di media online yang menghebohkan perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang untuk itu dengan kasus dugaan kejahatan korporasi dengan ditemukannya dugaan mengelabui tarif biaya, dugaan mempermainkan berat timbangan, dan dugaan mempermainkan jenis layanan yang dilakukan oleh perusahaan TIKI hingga merugikan konsumen TIKI itu sendiri. Seperti yang diberitakan pada media online sindonews.com, rcti-plus.com, rri.co.id, dan detikindonesia.co.id. Dengan merasa dirugikan, konsumen TIKI tidak tinggal diam dan akhirnya menempuh proses jalur hukum di Pengadilan Negeri Bekasi hingga perusahaan tersebut juga sempat diadukan ke Komisi 6 DPR RI. Hingga akhirnya perusahaan TIKI sendiri kalah sebagai tergugat di meja peradilan. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah menguatkan putusan Majelis Arbitras BPSK Kota Bekasi nomor 01-BKS-2020 dengan menetapkan putusan yang bunyinya mengadili mengabulkan sebagian permohonan dari penggugat, menyatakan pihak tergugat bersalah dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen, menetapkan sanksi administratif terhadap tergugat PT Citra Fund Titipan Kilat atau TIKI sebesar 200 juta rupiah, mewajibkan pidana denda sebesar 150 juta rupiah terhadap PT Citra Fund Titipan Kilat atau TIKI, kata Rico Renaldi, Ketua Lintas Generasi Milenial Bekasi saat mendengar sejawatnya menang dalam permasalahan ini. Namun sampai saat ini perusahaan TIKI merasa tidak terima putusan tersebut. Akhirnya pihak TIKI sebagai pelaku usaha melakukan upaya banding di Pengadilan Negeri Kota Bekasi melalui kuasa hukumnya Ferry Sitorus Law Firma. Namun hal tersebut gagal meyakinkan hakim majelis. Bukti-bukti baru yang diajukan Pengadilan Tinggi tidak bisa mendukung dalil-dalil permohonan keberatan. Hakim menilai bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan ini, maka seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan dipandang tidak beralasan hukum, sehingga konsekuensinya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menguatkan putusan Majelis Arbitras BPSK Kota Bekasi nomor 011-BPSK-BKS-2020. Selain itu, adapun penguatan dari bunyi putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi nomor 295-PDT-SUS-BPSK-2020 PNBKS, yaitu menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan selaku pelaku usaha atau tergugat dalam perkara BPSK secara formil dapat diterima, menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh permohonan keberatan dahulu tergugat pelaku usaha bertanggal 23 Juli 2020, menguatkan putusan Badan Pengawasan Sengketa Konsumen BPSK Kota Bekasi nomor 011-BPSK-BKS
2020 bertanggal 9 Juli 2020 menghukum pemohon keberatan dahulu tergugat pelaku usaha untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp378.300. Dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di meja peradilan dengan putusan yang telah diingkrah, membuat nama baik perusahaan yang telah berdiri dari tahun 1970-an ini jadi tercoreng jelek di mata konsumen masyarakat. Akankah perusahaan Tiki itu sendiri akan membayar sanksi administratif yang telah ditetapkan putusan Majelis Arbitras BPSK Kota Bekasi demi menjaga nama baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi, pengiriman barang, ataukah didiamkan begitu saja hingga akhirnya pihak konsumen yang menjadi korban akan melakukan upaya hukum untuk kembali mengadili perusahaan Tiki itu sendiri? Kita lihat saja nanti.